Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor finance, bank-bank second liner. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh Arto. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound di sesi awal, tapi kemudian tertekan dan ditutup di zona merah, terkoreksi 0,23% ke harga 6.112. Transaksi hari ini ada di 9,6 triliun. Asing hari ini net buy yang cukup besar di 342 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, seperti yang saya kemarin bilang ya, kalau ISG di area resisten membuat candle seperti doji atau hammer ataupun spinning top, ya ada berpeluang besoknya dia koreksi dulu. Dan ternyata hari ini benar dia terkoreksi tipis. Tapi bagusnya dia mantul dari supportnya 6.100 dan tutup di 6.112. Jadi untuk besok ada peluang ISG rebound, menguji resisten terdekat di 6.138 sampai 6.148. Yang penting ISG besok nggak membuat low baru. Kalau besok dia terkoreksi dan tutup di bawah 6.100, ya bisa dikatakan ISG false breakout. Jadi arahnya potensi kembali turun untuk uji area support kuatnya di 6.050. Jadi seperti itu, tapi kalau saya lihat ya besok itu ada peluang ISG rebound. Jadi seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang hari ini ditutup di harga 725 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJTM akhirnya mampu tutup di area tertingginya 720 sampai 725. Dengan kondisi seperti ini, apakah BJBR ada potensi lanjut? Harusnya ada, cuman ini lihat dia membentuk candle doji di area bisa dibilang memang dulunya itu resisten area base-nya. Nih, 720 kan seperti halnya ISG, kalau membuat candle doji di area resisten itu ada peluang BJTM uji yang dulunya itu resisten base sekarang menjadi support base-nya di 720. Kalau jebol lagi dan besok tutup di bawah 720, ya BJTM akan ke 705 sampai 700. Nah, kalau Bapak Ibu di hari Kamis minggu lalu ada beli di 700, ya udah lumayan kan 3%, ya harusnya sudah ancang-ancang untuk profit taking. Kalau misalnya BJTM besok tutupnya di bawah 720. Misalnya di 715 saja mending profit taking 2% kan lumayan. Nanti buyback di bawah. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan juga ya nggak masalah. Tergantung masing-masing. Indikator MACD sudah membentuk golden cross mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume BJTM juga meningkat. Dan kalaupun BJTM nanti nggak turun lagi 720, ada peluang dia membuat base di area ini. 725 sampai 740. Jadi dia tektok lagi di area ini. Nah, jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang hari ini ditutup naik 1,57% ke harga 1.290. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR akhirnya mampu breakout area konsolidasi yang saya buat. Kalau Bapak Ibu menonton video analisa saya sebelumnya, ya harusnya kan spekulasi buy di area support. Nah, tinggal nunggu momentum dan 2 hari minggu ini langsung dia breakout dan breakout juga resisten konsolidasinya. Apakah ini valid? Belum bisa dipastikan, tapi kalau dilihat dari volume yang meningkat harusnya ini valid, cuman dia akan retest dulu 1280. Kalau tutupnya tetap di atas 1280, ada potensi untuk BJBR melanjutkan kenaikan dan bisa aja nanti ini
reversal karena BJBR sudah breakout dengan volume. Ya tinggal nunggu 1-2 hari atau minggu inilah konfirmasinya. Kalau yang punya dari daerah bawah dari 1220 juga saya sudah rekomendasikan BJBR ini dari minggu lalu ya. Waktu dia di area bawah ini saya suruh spekulasi buy dan saya bilang ini saham lambat gerak tapi potensinya ke atas. Nah, jadi untuk PJBR ya seminggu ini dilihat kalau besok dia tutup di bawah 1280 sebaiknya profit taking kalau saya. Tapi kalau Bapak Ibu tetap mau hold ya harus siap juga kalau dibawa turun sampai 1250 terdekat dan kembali ke 1220. Kan lumayan nih kalau beli dari 1220 udah profit 5%. Di 5% BJBR itu sangat besar di saham yang lambat gerak seperti ini ya. Beda cerita kalau saham-saham gorengan lapis 2 yang volatil ya 5% nggak ada apa-apanya, cuman kan turunnya juga agak dalam. Jadi seperti itu untuk BJBR. Potensi arah sepertinya ya kalau market besok kurang bagus ada peluang untuk dia retest 1280. Kalau bertahan harusnya mantul dan bisa naik. Target selanjutnya itu terdekat 1320 dan target saya bahkan bisa sampai 1400. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga. Ada BRIS yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,93% ke harga 2110. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS kalau dilihat ya candlenya hammer terbalik dan volumenya juga meningkat. Jadi tekanan seller masih kuat. Bagaimana untuk BRIS besok? Ya besok masih ada peluang uji supportnya 2100. Kalau mampu bertahan ya ada peluang rebound karena BRIS juga masih konsolidasi di range harga supportnya 2100 dan resistennya 2250. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy karena BRIS sudah di dekat support ya bisa aja tinggal cut loss kalau turun dari 2050 bisa di 2030 atau 2020 disesuaikan profil resiko masing-masing dan targetnya tarik aja ini sampai 2200 terdekat dan sampai 2250. Risk rewardnya 1:2. Jadi seperti itu untuk BRIS. Apakah mulai menarik? Ya kalau dilihat dari MACD-nya mulai menyempit, bar chart di bawah 0 juga makin tipis, harusnya ada peluang sekali atau candle hijau rebound. Semoga aja besok candle hijau. Kalau bagusnya lagi ya minim-minim tutupnya di atas 2150. Jadi seperti itu untuk BRIS. BRIS masih konsolidasi, sabar aja, dan juga 2100 itu neckline double bottomnya ya. Ini bisa dibilang bottom 1, 2, ini neckline-nya. Nah harusnya ini reject. Ini kan di reject, ini harusnya di reject. Tapi kalau sampai turun, apalagi tutupnya di bawah 2030, itu peluang lanjut bisa sampai 1900. Mungkin 2000 ini bisa dipertahankan, bisa juga ada rebound. Tapi sebaiknya cut loss dulu di 2020 atau 2030. Tapi disesuaikan lah, kalau mau toleransi cut loss baru turun dari 2000 juga boleh. Tapi kan makin dalam ya. Jadi seperti itu. Untuk BRIS langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang hari ini ditutup naik tipis 0,44% ke harga 2270. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Agro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Agro kalau dilihat dari EMA 20 garis ungu ini ya udah mengarah ke bawah. Ini bisa dikatakan juga Agro terindikasi bisa melanjutkan downtrend karena ini terlihat ya, ini kalau dihapus pola lainnya ini bisa dibilang descending triangle dan juga terlihat Agro terus membuat higher low baru. Jadi perlu hati-hati kalau yang mau coba spekulasi buy, yang penting jual kalau tutupnya di bawah 2200. Nggak usah berpikir siapa tahu besok rebound. Iya kalau rebound, kalau dia lanjut turun ya Bapak Ibu juga harus siap. Seperti itu aja kalau nggak pakai cut loss. Kalau saya ya pakai cut loss karena indikasinya juga sudah jelek. Dia terus membuat nih kan higher low-nya pertama sini, ini turun lagi, dan dia kalau dia tutupnya di bawah 2200 downtrend dan pola descending triangle, target penurunannya
bisa sampai 1800 sampai 1900 area ini. Ini bisa jadi target penurunannya agro. Jadi seperti itu ya, bisa aja di daerah sini juga ya. Tapi kan cukup dalam nih. Kalau turun jebol 2200. 10%, apalagi sampai bawah 16%. Ini untuk balik ke atas itu perlu waktu. Jadi kalau trader itu biasanya dia memilih untuk cut loss dulu. Karena ya nggak bisa gerak uang selama belum balik. Jadi mending cut loss. Jadi seperti itu. Untuk agro, kalau yang mau coba spekulasi buy juga masih bisa. Yang penting disiplin cut loss karena masih ada peluang juga agro itu konsolidasi. Yang penting nggak turun dari 2200. Nah, seperti ini gambarannya kan bisa. Tinggal kalau besok dikasih tawaran sedikit di 2250 sampai 2230 ya silakan buy, tinggal cut loss. Kalau dari harga penutupan hari ini, cut loss-nya ya sekitaran 3,86% sampai 4%. Target profitnya 5% nih. Risk reward-nya juga menarik, cuman ya harus disiplin cut loss dan potensinya ya bisa melanjutkan penurunan. Karena lihat nih, candle-nya juga hammer terbalik dan ya kurang bagus lah. Menurut saya ini tekanan jual masih kuat. Jadi seperti itu. Untuk agro, kalau dikasih besok kalau mau nawar ya di 2230, 2220 lah. Pantul sedikit dapat 2 sampai 4% ya udah jual aja. Atau kalau mau naik lebih tinggi pasang trailing stop. Jadi seperti itu. Indikator MACD memang sudah mengalandai di atas perbatasan garis nol, cuman volume belum kelihatan. Ya semoga aja besok ada rebound untuk agro. Seperti itu untuk agro. Langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini ditutup terkoreksi 1,7% ke harga 462. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat BBKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP akhirnya jebol neckline 480. Ya harus diakui BBKP ini kan masih belum beres dengan Bosowa. Kalau sudah beres ya mungkin siap-siap rally. Cuman sekarang masih tertekan. Ya, sabar aja kalau yang mau pegang. Yang penting support sekarang itu ada di 460. Ini jangan sampai jebol. Kalau jebol, target penurunannya itu 440 dan bisa ke 420. Bisa aja menutup gapnya ini ya di 422. Wah, itu terlalu dalam kalau ke situ dan ya sangat besar loss-nya kalau yang belum pakai cut loss. Jadi saya akui juga untuk analisa BBKP ini saya beberapa kali juga kalah ya karena memang marketnya kurang bagus tapi saya paksa aja. Jadi seperti itu. Untuk BBKP ya sabar aja dulu yang mau simpan karena story-nya masih bagus. Investornya juga dari luar yang terbesar. Ya ada peluang lah menurut saya 3 bulan ke depan. Semoga aja cepat selesai. Kalau dilihat juga BBKP ini kan koreksi dengan volume tipis-tipis. Ya tinggal nunggu momentum. Tapi sebagai trader tetap harus disiplin cut loss. Seperti yang saya bilang, kalau trading di saham downtrend itu keseringannya cut loss. Ya saya juga beberapa kali sudah cut loss. Sebelumnya saya profit dari atas tapi tergerus juga di BBKP karena beberapa kali cut loss. Jadi seperti itu untuk BBKP ya saya juga masih punya barang ya. Ini kemungkinan bisa cut loss lagi. Ya kalau sekali lagi saya cut loss 460 ini saya tinggalin dulu. Udah BBKP nggak mau saya paksa karena memang nggak bisa dipaksa juga. Kalau sudah beberapa kali cut loss ya berarti hindari dulu lah. Tunggu ada tanda-tanda pembalikan arah aja. Kalau selama masih ke bawah ya udah tinggalin. Kecuali besok atau minggu ini dia kembali ke 480 baru aman menurut saya. Tapi kalau selama di bawah 480 apalagi besok jebol 460 itu ya peluangnya menutup gap bisa di 420. Tapi apakah bisa untuk disimpan mid term? Ya potensi masih bagus, cuman ya masalahnya itu belum selesai sama Bosowa. Itu aja. Ya kalau sudah clear, ya siap-siap BBKP rally. Dan terlihat juga
BBKP ini turun dengan volume-volume kecil. Ini kan volume-volume besar ini berarti masih ada di dalam. Ya tinggal nunggu momentum lah, dimana sentimen positif yang akan dikeluarkan oleh BBKP. Jadi seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang hari ini ditutup naik 1,48% ke harga 1025. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA juga ya bagus karena BNGA mampu breakout 1000 lagi dan ini bisa konfirmasi. Kalau saya lihat konfirmasi breakout, target selanjutnya itu 1080 menutup gap. Kalau yang punya dari bawah 1000 tetap hold aja. BNGA menurut saya sudah aman ya. Jadi pelan-pelan dia arahnya ke atas. Jadi seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,55% ke harga 14.200. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Jadi bisa dikatakan Arto ini juga lagi dijualin asing bahkan dari 26 Agustus ya, belum sekalipun net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto didistribusi oleh broker asing juga, Credit Suisse dan Citigroup. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya nggak bisa dielak, Arto udah confirm downtrend. Jadi ini kan dia udah patah trend uptrendnya dan dia downtrend, dan ini bisa pola nanti dead cat bond, dia turun naik turbo lagi ya. Target penurunannya itu bisa 13.000 kalau kondisi seperti ini. Memang 2 hari kondisinya volumenya kecil ya turunnya, tapi kalau nantinya dia membuat low baru besok dan kalaupun sampai tutup lagi di bawah 14.000 ya peluangnya ke 13.000. Kalau yang mau coba spekulasi buy, yang penting disiplin cut loss. Ingat di saham downtrend keseringan cut loss. Jadi ya carilah support kuatnya atau beli dekat-dekat support. Misalnya nih di 14.000 ya belinya di 14.050 atau 14.025 rupiah. Beli jadi cut lossnya tipis. Kalau reboundnya cukup tinggi, kalau nantinya mantul ini 5%, 6% kan lumayan. Bisa aja juga Arto itu konsolidasi di range harga ini. Nah kan udah terlihat nih. Minggu lalu dia sempat turun, kemudian dia membuat candle hammer dan rebound. Dan terlihat juga dia setelah ke area 14.800 sampai 15.000 dia turun lagi. Ya bisa konsolidasi lah untuk Arto. Nah, bagaimana strateginya untuk trading di saham konsolidasi itu? Ya belinya dekat-dekat support, jualnya nanti dekat-dekat resisten. Dapat 3-4% jual aja, nggak usah mikir dia mampu breakout. Kalau dia akhirnya breakout nantinya ya beli buy on breakout seperti itu. Karena ya kalaupun mampu breakout, saya lihat sih kemungkinan akan false breakout. Jadi mending belinya dekat support, jual dekat resisten. Jadi seperti itu. Untuk Arto ya cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.